Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Yanda Arif dalam mata kuliah analisis sintaksis. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa bertatap maya dalam mata kuliah ini dengan tema kalimat. Mari kita simak tentang kalimat. Nah, saudara-saudara sekalian, apa sih yang beberapa dalam kalimat itu ada yang menunjukkan bahwa kalimat itu harus efektif. Yang dimaksud dengan kalimat efektif di sini yaitu merupakan gagasan pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang pada praktikan harus dituangkan ke dalam bentuk kalimat. Yang intinya bahwa kita harus semuanya harus memenuhi persyaratan. Nah, saudara-saudara sekalian, persyaratan yang paling utama yaitu menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif di sini memiliki kemampuan intinya menemukan kembali gagasan-gagasan pada pikiran, pendengaran, dan pembaca seperti apa yang terdapat dalam pikiran penulis atau pembaca. Nah, hal ini intinya bahwa kalimat efektif di sini yaitu harus disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis terhadap pembacanya. Jadi, intinya bahwa kalimat efektif di sini yaitu kalimat yang memenuhi syarat sebagai berikut. Apa saja yang berhubungan dengan syarat kalimat efektif. Saudara-saudara sekalian, ciri-ciri kalimat efektif di sini memiliki syarat-syarat atau ciri tertentu. Kalimat efektif memiliki ciri-cirinya. Yang pertama tentang kesepadanan struktur, yang kedua tentang keparalelan, ketiga kehematan, keempat kecermatan, kelima kepaduan, dan yang terakhir yaitu kelogisan. Mari kita bahas satu persatu tentang ciri-ciri kalimat efektif. Saudara-saudara sekalian, yang pertama yaitu tentang kepadanan berhubungan dengan kalimat efektif. Apa sih yang dimaksud dengan kepadanan? Kepadanan di sini yaitu keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Nah, di dalam kesepadanan kalimat ini, kita harus memperhatikan kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Nah, kalimat ini memiliki beberapa ciri tertentu. Yang pertama, kalimat ini memiliki fungsi-fungsi yang jelas. Jadi, kepadanan di sini yaitu memiliki subjek dan predikat. Itu yang dimaksud dengan kalimat yang berhubungan dengan kesepadanan. Yang kedua, ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat intinya yaitu kalimat ini tidak efektif apabila tidak ketidakjelasan mana subjek mana predikat. Nah, kejelasan subjek dan predikat ini merupakan dapat dilakukan dengan menghindari pemakaian kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya yang intinya yaitu di depan subjek. Ini contohnya. Dalam musyawarah itu menghasilkan 5 ketepatan yang harus dipatuhi bersama. Yaitu ini apa? Ketidaksepadan itu yaitu dalam. Seharusnya musyawarah ini menghasilkan 5 ketepatan yang harus dipatuhi bersama. Jadi sekali lagi inilah ciri-ciri tentang kesepadanan kalimat efektif. Yang kedua, saudara sekalian, tentang keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan untuk bentuk kata yang digunakan untuk kalimat itu. Artinya bahwa kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina, yaitu kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga seterusnya juga menggunakan kata verba. Ini merupakan keparalelan, ya, keparalelan yang intinya yaitu keparalelan di sini yaitu intinya menggunakan pertama menggunakan nomina, yang seterusnya menggunakan nomina lagi. Contoh, apabila pelaksanaan pembangunan 5 tahun kita jadikan titik tolak, maka menonjollah beberapa masalah pokok yang minta perhatian dan pemecahannya. Reorganisasi administrasi departemen-departemen ini yang pertama, masalah pokok yang lain yang menonjol ialah pemborosan dan penyelewengan. Ketiga, karena masalah pembangunan ekonomi yang kita jadikan titik tolak, maka kita ingin juga mengemukakan faktor lain, yaitu bagaimana mobilisir potensi nasional secara maksimal dalam pembangunan ini. Ini kompas. Nah, keparalelan di sini yaitu kita harus menggunakan apakah ini menggunakan menggunakan nomina. Nah, kalau menggunakan nomina otomatis di belakangnya menggunakan nomina. Yang berikutnya, kehematan.
Maksud dari kehematan di sini yaitu kalimat efektif hemat menggunakan kata, frasa, dan bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Nah, kehematan ini tidak perlu harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Contoh, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Nah, jadi penghematan itu gunakan menghilangkan kata subjek. Contoh, lukisan itu indah, Lukas. Artinya bahwa lukisan itu yang berikutnya lukisan itu akan saya beli. Nah, kalimat jika digabungkan menjadi seperti di bawah ini, lukisan indah itu akan saya beli. Jadi disatukan, ya. Jadi jangan diutarakan lukisan itu karena sudah ada lukisan indah itu akan saya beli. Jadi asal kata kalimat lukisan itu indah, lukisan itu akan saya beli. Ini ya. Jadi sekali lagi penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian subordinatif dan hiponim kata. Ya ini. Sekalian, yang ketiga yaitu penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, tim ini memiliki waktu selama sepekan. Intinya yaitu terhitung kemarin. Untuk menentukan detail pelaksanaan format, dua wilayah seperti jumlah peserta, kontak pemain, dan lain-lain. Ya, ini berhubungan dengan penghematan yang dilakukan dengan cara menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, beberapa negara-negara ASEAN mengikuti konferensi titik-titik. Banyak para peninjau yang menyatakan bahwa perang yang sedang berlangsung itu merupakan perang dunia Timur Tengah. Nah ini merupakan penghematan. Yang berikutnya, kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan di sini yaitu kalimat ini tidak menimbulkan tafsiran ganda atau dua dan tidak dapat pilihan kata. Nah intinya dalam kalimat berkaitan dengan pemilihan kata, penyusunan kata, dan penggunaan logika dalam kalimat, ini kecermatan ketepatan dalam satu struktur kalimat. Contoh, pemilihan kata, penggunaan ejaan. Ini contoh kalimat. Sebagian toko tutup sehingga para korban gempa mengkonsumsi makanan sesuai dengan ketersediaan yang ada. Mahasiswa yang terkena itu menerima hadiah. Menurut cerita, Ibu Sri adalah orang pandai di desa itu. Coba, saudara semuanya menggunakan kata tertutup dalam bermakna ganda. Jadi di sini kata buka tetap perjualan atau tutup tidak berjualan. Ini merupakan kata ganda. Yang berikutnya, kepaduan atau koherensi. Ini artinya bahwa kepaduan pernyataan dalam kalimat ini, informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Maksudnya, dengan kesepadan ini, hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur atau kata kelompok kata, predikat, ya, yang berbentuk kalimat itu, bagaimana hubungan antara subjek dan predikat, hubungan antara predikat dan objek, serta keterangan-keterangan lainnya, ini harus menjelaskan tiap-tiap unsur pokok pada tadi. Kesalahan yang sering merusak kepadanan tersebut menampakkan kata depan, kata penghubung yang tidak sesuai atau tidak pada tempatnya. Jadi intinya, kepadanan atau koheren di sini, tolong gunakan menempatkan kata depan, kata penghubung itu tidak sesuai atau tidak pada tempatnya. Jadi harus sesuai dengan pada tempatnya. Intinya kata depan dan kata penghubung. Nah ini. Kalimat yang pada tidak bertele-tele. Ini ya, kalimat yang padu tidak bertele-tele, hindari kalimat yang panjang. Ini contohnya. Kita harus mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang. Nah ini bertele-tele. Kira-kira harus bagaimana? Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pada aspek atau agen ditambah verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat personal. Contoh, saran yang dikemukakan kami akan pertimbangkannya. Masalah kecematan kredit Bimas saya ingin laporkan kepada Bapak. Coba kalian saudara semuanya menggunakan pola aspek ditambah agen verba. Yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyiapkan sebuah kata antara predikat kata, kerja, dan objek penderita. Ini tidak usah, ya tidak usah. Berikutnya kelogisan yang keenam. Yang dimaksud dengan kelogisan di sini yaitu ide kalimat itu
harus diterima oleh akal pikiran kita yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Contoh, mayat wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di daerah tersebut. Apakah ini masuk kepada akal atau tidak? Nah ini. Yang berikutnya, jika kita bertanya siapakah yang mondar-mandir, tentu jawabannya mayat wanita. Jelaslah bahwa kalimat tersebut salah nalar. Kalimat ini berasal dari kalimat pertanyaan. Yaitu satu, mayat wanita ditemukan itu di komplek itu. Dan yang kedua, sebelum menjadi mayat, wanita itu sering mondar-mandir. Nah, menulis menggabungkan kedua kalimat tersebut tanpa menghindarkan pikiran yang jernih, sehingga lahirlah kalimat yang salah nalar. Ini contoh, yaitu tentang kelompok. Ini pelatihan 1 sampai 10, tolong diperhatikan. Berikutnya 11 sampai 20 tentang pelatihan. Sekarang pelatihan 2. Ini tolong diperhatikan. Ini juga sama pelatihan 2. Nah, tugasnya pelatihan 1 dan pelatihan 2 harus menggunakan kalimat efektif. Itu tidak efektif. Coba dalam pelatihan 1 nomor 1 sampai 20, pelatihan 2 1 sampai 20, tolong gunakan atau tuliskan yaitu menggunakan kalimat efektif. Tugasnya catat dulu, setelah itu pelatihan 1 dan pelatihan 2 dikerjakan. Sekali lagi, terima kasih. Hari ini kita pertemuan 2 pertemuan karena kemarin tidak bisa hadir dan insya Allah kita bisa bertatap muka ya di kampus. Terima kasih, ditutup billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.